Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, ada berita menarik di beberapa media, di minggu-minggu ini terkait dengan beberapa sekolah yang tidak mendapatkan murid baru. Ini beritanya di Kabupaten Ponorogo, ya, Jawa Timur. Beberapa sekolah di sana ini tidak mendapatkan siswa baru. Ini beritanya santer di beberapa media, di Kompas, Tribun, eh, di suara.com juga diliput, ya. Kita akan mencari berita di suara.com. Dan coba kita lihat beritanya seperti apa. Sepertinya menyedihkan, ya, ketika ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru di tahun 2023-2024. Nasib kurang baik dialami beberapa sekolah dasar negeri di Ponorogo. Pasalnya, sekolah-sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran 2023-2024. Tidak ayat ini membuat pihak sekolah merasa sedih, ya. Nama-nama sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru ini menuai rasa penasaran, ya. Belum lagi soal penyebabnya, di mana pihak sekolah sudah diketahui melakukan berbagai upaya yang dapat menarik peserta didik. Adapun beberapa sekolah di Kabupaten Ponorogo ini setidaknya ada 5 sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru, sehingga guru-guru di sana ini pasrah karena tidak mendapatkan siswa baru. Nah, ini salah satu contoh di SD Negeri Jalen, ya, di Kabupaten Ponorogo. Ada kelas 1 ini kosong, kelas 2 1 siswa, kelas 3 3, kelas 4 5, kelas 5 ini 5, dan kelas 6 itu 10. Jadi totalnya 24. Ini juga eh, saya kira tidak hanya terjadi di Ponorogo, ya, tetapi mungkin hampir di setiap daerah sekolah-sekolah negeri terutama ini mengalami penurunan, sementara sekolah-sekolah swasta atau yang berbasis agama ini mengalami kenaikan. Ini menjadi poin penting bagi pemerintah daerah, khususnya bagaimana agar sekolah-sekolah negeri ini memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian di sini penyebab tidak mendapatkan murid, ya. Di sini Kepala Sekolah Negeri Jalen, Dedi Adi Nugroho, mengatakan 5 tahun terakhir jumlah siswa semakin menurun. Ia menduga hal ini disebabkan oleh rata-rata para orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di MI. Ini kuncinya, ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini banyak siswa-siswa yang biasanya mendaftar di SD negeri ini kemudian mendaftar di sekolah MI. Ini juga banyak terjadi di daerah-daerah, ya. Kemudian dia menambahkan sekolah ini sempat menerima 2 orang, namun kemudian tidak sekolah di situ, ya. Kemudian di sisi lain, Kepala Dinas Ponorogo ini menduga tidak adanya siswa baru ini karena suksesnya program KB. Adapun alasan ini tidak sesuai dengan data BPS Ponorogo. Nah, ini, ya. Karena mencatat BPS ini selama 5 tahun terakhir tidak ada penurunan jumlah penduduk, artinya berarti ini ada sesuatu yang harus diperbarui. Di sisi lain BPS menyatakan tidak ada penurunan, tetapi di sisi lain katanya ada sukses dalam program KB. Nah, apa sih sebenarnya upaya dari SD ini kemudian sampai tidak mendapatkan siswa baru, ya? Upayanya adalah sudah melakukan berbagai upaya, ya, untuk menarik minat siswa masuk di sekolah ini.
memasang banner, kemudian mendatangkan para calon wali murid, kemudian memberikan seragam gratis ya, tabungan 100.000 ya, kemudian juga mengupayakan uang transportasi 150.000 yang diambil dari sumbangan para guru. Wah, ini ya. Kemudian hingga akhir PPDB ini tetap tidak ada orang wali murid yang mendaftar ke sana atau ke SD ini. Jadi lantas berharap sekolah itu tidak ditutup karena masih ada guru-guru yang bersertifikasi. Nah, maka sini dianjurkan eh, Pak Nur Hadi selaku Kepala Dinas ini menghimbau kepada kepala sekolah untuk senantiasa berinovasi, ya, agar minat masyarakat ini bisa mendaftar di sekolah negeri. Nah, dari berita ini kita bisa mengambil beberapa hal ya yang pokok-pokok penting mengapa sampai sekolah ini tidak mendapatkan murid. Tadi disebutkan rata-rata orang tua mendaftarkan di sekolah MI. Nah, ini ya. Berarti ada sesuatu yang beda atau ada sesuatu atau paradigma orang tua ini sudah berubah ya mungkin paradigmanya. Kalau sekolah negeri, kalau di sekolah MI mungkin berpikir bahwa orang tua ini sambil menyekolahkan, sambil mereka itu mengaji mungkin begitu ya. Sehingga bagaimana kemudian sekolah negeri itu juga bisa memberikan inovasi yang kemudian bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian penyebabnya adalah ada program keluarga berencana atau KP yang sukses. Nah, kalau ini tidak sepenuhnya ya, karena tadi ternyata 5 tahun terakhir tidak ada penurunan dari sisi jumlah penduduk. Kemudian, nah tadi ada upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, berbagai upaya untuk menarik peserta didik, memasang banner. Nah, sebenarnya memasang banner itu apa namanya ya, tidak begitu signifikan terhadap eh, siswa itu masuk ke sekolah itu atau tidak ya. Kalau mendatangi para calon murid ini mungkin juga bisa artinya aktif, proaktif mendatangi calon wali murid ya. Kemudian pemberian seragam gratis. Karena sekarang juga semua sekolah hampir seperti itu ya. Tabungan 100.000 untuk membeli buku pendamping. Mereka juga mengupayakan transportasi. Ini sudah upaya-upaya dari sekolah tersebut, tetapi ternyata sekolah ini tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Mengapa ini penyebabnya? Nah, coba Bapak Ibu kita lihat coba upaya-upaya yang harus dilakukan. Setidaknya ada 7 dan mungkin juga banyak upaya yang bisa dilakukan sehingga Bapak Ibu bisa berkomentar bagaimana upaya agar sekolah-sekolah negeri khususnya ini bisa apa namanya berkembang lebih baik ya. Pertama adalah membangun kekuatan ke dalam sekolah. Jadi bagaimana kemudian kepala sekolah ini memiliki kekuatan membangun visi, misi, kekompakan ya di dalam sekolah itu sendiri. Gurunya, sarana prasarana, ya program-programnya itu harus dikuatkan dulu. Kemudian membuat tim sukses yang solid ya. Jadi betul-betul ini terprogram dengan baik ya. Tim suksesnya bergerak aktif ya, tidak hanya sekedar membuat tim tetapi tidak bergerak. Kemudian yang ketiga melakukan inovasi dan kreativitas yang terlihat di dalam masyarakat. Jadi sekolah, guru, kepala sekolah ini benar-benar memiliki inovasi, kreativitas. Jadi tidak ayem ya karena sudah sertifikasi semua ya, tidak berpikir untuk membangun kualitas pendidikan di sekolah itu. Sehingga
terkesan sekolah ini biasa-biasa saja, ya. Maka bagaimana kemudian sekolah ini memiliki inovasi dan kreativitas sehingga bisa terlihat di masyarakat. Nah, salah satunya misalnya adalah kebutuhan masyarakat ini sekarang mengapa ke MI berarti ada sesuatu yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya anak sekolah sekaligus belajar membaca Quran dan sebagainya ya. Maka kemudian sekolah juga mempunyai program seperti itu. Aktif jemput bola calon peserta didik lebih awal. Jadi kalau sudah seperti ini ya 1, 2, 3 dilakukan, maka jemput bola lebih awal ya karena sekarang kompetisi antar sekolah ini sangat tinggi, apalagi khususnya sekolah-sekolah swasta ya yang berdirinya ini berdekatan dengan sekolah negeri ya. Ini menjadi PR bagaimana kemudian sekali lagi ada kerjasama antara Kemendikbud dan Kemenak ya. Bagaimana membangun sekolah ini ada standar jarak ya, jangan sampai sekolah negeri kemudian muncul sekolah MI di dekatnya. Nah, ini kayak kurang kurang tepat ya dari sisi apa namanya penerimaan siswa baru ya. Sehingga ini menjadi poin penting ada aturan terkait dengan pendirian sekolah sehingga tidak sekedar untuk mendirikan sekolah. Kemudian membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini ya, kebutuhan masyarakatnya apa? Kalau keinginan masyarakatnya ini agar masyarakat anaknya ini pinter, untuk kemudian ibadahnya baik, maka bagaimana program-program itu dibuat di dalam sekolah itu. Kemudian bekerja sama dengan sekolah yang akan mendaftar ke sekolah tersebut. Kalau SD berarti bekerja sama dengan TK. Kalau SMP berarti bekerja sama dengan SD, kalau SMA berarti bekerja sama dengan SMP. Nah, ini harus dilakukan khususnya untuk SD ini bagaimana agar TK atau PAUD di sekitarnya ini menjadi bagian yang selalu dikomunikasikan dengan sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah penampilan sekolah, baik sarana dan prasarana. Bagaimana kemudian sekolah negeri ini terlihat tidak pernah di rehab atau tidak pernah dibersihkan sekolahnya, tidak pernah dicat dan sebagainya, sarananya tidak ada, ya bagaimana kemudian bisa menarik masyarakat ya kalau penampilannya saja sekolah kurang meyakinkan. Nah ini. Dan mungkin sebenarnya masih banyak upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan agar betul-betul sekolah negeri ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.